Dokter seringkali dianggap sebagai salah satu profesi paling mulia karena berjasa dalam menyelamatkan banyak nyawa manusia. Namun, ada juga beberapa dari mereka yang justru melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap para pasien-pasiennya. Para dokter ini yang seharusnya bertugas memberi pertolongan malah menjadikan pasiennya sebagai bahan eksperimen dan membunuh mereka dengan sadis. Di video kali ini, kami akan membahas 5 dokter paling kejam dalam sejarah. Satu, Joseph Mengele Rudolph. Joseph Mengele Rudolph adalah seorang dokter yang terkenal akan kekejaman eksperimen medisnya di kamp konsentrasi tahanan Nazi di Auschwitz, Jerman. Mengele bertugas melakukan eksperimen untuk menemukan metode kembar genetika yang dapat meningkatkan angka kelahiran ras Arya untuk Adolf Hitler. Ras Arya adalah ras yang dianggap paling unggul bagi Nazi. Mengele paling dikenal karena eksperimen sadis yang dia lakukan pada para tahanan di kamp Auschwitz. Dia biasa melakukan amputasi tanpa anestesi, operasi yang menyebabkan pasien mati kehabisan darah atau infeksi, penyiksaan, dan melempar bayi ke dalam oven hidup-hidup. Kabarnya Mengele yang memerintahkan siapa saja yang akan dikirim ke kamar gas beracun. Mengele menawarkan permen kepada gadis-gadis kembar, kemudian menembak leher mereka. Ia juga mengebiri atau mensterilkan ratusan tahanan laki-laki, menjanjikan bubur dan susu yang langka kepada para ibu hamil yang kelaparan supaya mereka mau menjadi volunteer untuk percobaan. Sudah ribuan tawanan di Auschwitz yang bertemu ajal di tangannya. Setelah Hitler dan para sekutunya kalah, Mengele melarikan diri ke Argentina, lalu ke Brazil bersama ribuan mantan perwira Nazi lainnya. Kejahatannya tak sempat diadili hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 68 tahun pada tahun 1979. 2. Walter Freeman. Walter Jackson Freeman II adalah seorang dokter Amerika dan anggota American Psychiatrists Association. Meski belum pernah melakukan praktik dengan pidana langsung pada pasien, ia disalahkan karena merugikan 3.500 orang dengan menggunakan teknik medis yang sangat kontroversial dan primitif, yakni lobotomi. Lobotomi adalah tindakan pembedahan otak yang pertama kali dicetuskan oleh ahli saraf asal Portugal bernama Antonio Egas Moniz. Pembedahan ini ditunjukkan kepada pasien gangguan jiwa seperti skizofrenia, depresi, gangguan bipolar, dan PTSD. Prosedur ini kemudian dikembangkan oleh banyak ahli bedah saraf di seluruh dunia, termasuk Walter Freeman. Praktik lobotomi pun cukup marak dilakukan sejak 1935 hingga 1980-an. Pembedahan ini ditunjukkan untuk membuat pasien gangguan jiwa menjadi lebih tenang. Caranya dengan merusak atau memotong jaringan-jaringan otak dalam lobus prefrontal yang terletak di bagian depan kepala. Praktik ini dilakukan karena ilmuwan zaman dulu menganggap bahwa gangguan jiwa diduga disebabkan oleh emosi dan reaksi seseorang yang berlebihan. Oleh karena itu, mereka mengira dengan memotong jaringan-jaringan lobus prefrontal, maka ini akan menghilangkan gejolak emosi dan reaksi pasien. Dan pasien bisa lebih tenang dan mudah dikendalikan. Walter Freeman menciptakan metode lobotomi baru yang lebih kontroversial. Ia tak melubangi tengkorak, melainkan mengiris bagian depan otak dengan alat khusus seperti obeng dengan ujung yang sangat runcing dari besi. Obeng ini akan dimasukkan lewat rongga mata pasien. Parahnya lagi, pasien tidak akan diberikan bius. Mereka disengat dengan gelombang listrik khusus supaya mereka tak sadarkan diri. Ini adalah salah satu contoh pasien lobotomi. Pasien ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup agresif kepada orang sekitar. Pengobatan dengan insulin dan terapi kejut tidak berhasil, makanya keluarganya pun membawa dia untuk operasi lobotomi. 2 bulan pasca operasi, sifatnya menjadi jauh lebih tenang dan bersahabat.
Karena itu, praktik lobotomi ini menjadi cukup populer pada waktu itu. Namun, yang sebenarnya terjadi bukan menyembuhkan pasien, namun mereka menjadi lebih tenang karena lobus prefrontalnya telah dirusak. Lobus prefrontal bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi eksekutif otak, misalnya mengambil keputusan, bertindak, membuat perencanaan, bersosialisasi, dan lain-lain. Banyak laporan dari keluarga pasien yang menyebutkan bahwa pasien sehari-harinya hanya bisa menatap kosong ke kejauhan, yang ujung-ujungnya mereka malah harus dirawat di rumah sakit jiwa seumur hidup karena tak bisa melakukan aktivitas seperti orang biasanya, misalnya makan dan bekerja. Dalam banyak kasus lainnya, pasien bisa meninggal dunia setelah melakukan operasi lobotomi. Penyebabnya yaitu pendarahan otak yang hebat. Dari 3.500 pasien lobotomi yang dilakukan oleh Dr. Walter Freeman, diperkirakan 490 orang meninggal pasca operasi. 3. Henry Howard Holmes. Dr. Henry Howard Holmes adalah salah satu pembunuh berantai paling produktif di abad ke-19. Holmes lahir pada tanggal 16 Mei 1861 di Gleemanton, New Hampshire, Amerika Serikat. Ia memiliki nama asli Herman Webster Muscat. Pada tahun 1892, Holmes membangun rumah bertingkat 3 dan menjadikan bangunan itu menjadi sebuah hotel. Holmes mendesain hotel miliknya sedemikian rupa sehingga seluruh gerak-gerik para tamu dapat diketahui olehnya. Selain itu, desain hotel miliknya itu membuat ia bisa membunuh para korban dengan berbagai cara tanpa harus bertatapan langsung dengan korbannya. Korban pertama dari kekerasan Holmes adalah wanita bernama Julia Smythe, istri dari penjaga toko perhiasan di hotel milik Holmes. Setelah Julia, Holmes juga membunuh tunangannya sendiri dan menjual kerangkanya ke sekolah kedokteran setempat. Holmes kemudian merekrut Minnie Williams sebagai penulis pribadinya dan membunuhnya dan saudarinya juga di hotel tersebut. Pada tahun 1894, Holmes memutuskan untuk pindah ke Colorado dan menikahi seorang wanita bernama Georgiana Yoke. Sementara ia pergi, hotel miliknya yang ada di Chicago diserahkan ke Pat Quinlan. Namun, pada tahun 1914, Quinlan ditemukan meninggal akibat overdosis. Quinlan diduga bunuh diri karena mengetahui fakta tentang hotel milik Holmes. Masih banyak lagi korban-korban yang sudah dibunuh dengan kejam oleh Holmes di hotel itu. Holmes kemudian ditangkap oleh polisi karena kasus pemalsuan asuransi yang dicurigai dari kematian Pitzel, partnernya. Ia didakwa atas 27 kasus pembunuhan, walaupun sebenarnya korbannya mencapai lebih dari 200 orang. Ketika hotel yang berada di Chicago digeledah, polisi menemukan peti berisi kerangka wanita, tumpukan baju dengan lumuran darah, serta timbunan tulang belulang yang diyakini berasal dari anak kecil. Holmes dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan digantung menjelang usia 35 tahun. 4. John Bootkin Adams. John Bootkin Adams adalah seorang dokter asal Inggris yang terkenal karena telah menghilangkan nyawa pasiennya dalam sejarah medis modern. Ia diyakini telah membunuh sekitar 300 pasien selama kurun waktu 30 tahun. Adam dilahirkan dari keluarga Irlandia yang miskin. Ia tiba di Eastbourne pada tahun 1922 setelah menyelesaikan sekolah kedokteran di Belfast pada saat itu. Adam kebetulan mendapatkan reputasi sebagai dokter yang paling berpengaruh karena dia rela keluar rumah siang malam dan kapanpun untuk melayani pasiennya. Namun, itu hanya trik untuk menarik simpati pasiennya sebelum akhirnya sebagian besar mereka terbunuh di tangannya. Semua pasien yang meninggal adalah sebuah kesengajaan yang dibuatnya. Ada opini yang menyatakan bahwa ada seorang pasien yang sehat dan setelah menemui John Bootkin Adams, pasien tersebut justru menjadi jatuh sakit, kemudian koma, lalu meninggal dunia. Dr. Adams diyakini telah membunuh ratusan pasien dengan suntikan morfin dan heroin mematikan. Dia melakukannya selama 30 tahun, dan korbannya adalah para pensiunan kaya raya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari surat wasiat yang ditinggalkan pasiennya. Ia mengubah surat itu, kemudian membuatnya mendapatkan keuntungan dari harta warisan pasien. Karena tindakannya ini, dia menjadi dokter terkaya di Inggris, memiliki Rolls-Royce,
dan sopir pribadi. Hanya 1 dekade hingga 1956, lebih dari 160 pasien meninggal dalam keadaan yang mencurigakan. Di antara mereka, 132 yang meninggal. Tertera dari surat wasiat mereka bahwa Dr. Adams akan mendapatkan sebagian kekayaan dari pasien yang meninggal tersebut. Tahun 1956, Adams pernah ditangkap. Namun, pada saat itu, polisi tidak bisa membuktikan apapun, sehingga dia dibebaskan. Namun, setelah kematiannya 15 tahun kemudian, dunia dikejutkan bahwa Dr. Adams telah menggunakan posisinya untuk membunuh ratusan pasiennya. Adams meninggalkan tanah yang bernilai 1,5 juta pound sterling atau sekitar 26 miliar rupiah yang diambil dari kekayaan pasiennya. 5. Harold Frederick Shipman. Dokter asal Inggris ini awalnya sangat dicintai para pasiennya. Harold adalah dokter keluarga yang dikenal begitu perhatian terhadap pasien-pasiennya. Selama bertahun-tahun, tak ada yang curiga dengan fakta bahwa pasien-pasien itu meninggal dalam perawatannya, karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Para korbannya meninggal dengan cara disuntik oleh morfin dengan dosis yang sangat tinggi. Diketahui tujuan Harold sama seperti Dr. John Bootkins Adams, yaitu untuk mendapatkan harta warisan dari para pasiennya. Kejahatan Harold akhirnya terungkap setelah aksinya terhadap Kathleen Grundy. Grundy saat itu berusia 81 tahun. Tubuh Grundy yang berpakaian lengkap ditemukan 3 jam kemudian di sofa rumahnya oleh 2 kawannya. Mereka menghampiri Grundy karena cemas ia tak kunjung muncul di acara makan siang klub pensiunannya tanpa memberi kabar. Harold akhirnya dipanggil untuk memberi pertolongan dan ia menyatakan penyebab kematian itu karena usia Grundy yang sudah tua. Harold mengatakan kalau Grundy berpesan padanya untuk mengkremasi tubuhnya apabila meninggal. Namun, keluarganya tidak mengkremasinya dan menguburkan Grundy pada saat itu. Karena kecurigaan atas kematian ibunya, anak Grundy pun memutuskan untuk membongkar kuburan ibunya untuk keperluan otopsi. Ternyata, dalam jaringan ototnya ditemukan kandungan morfin dengan dosis yang sangat tinggi. Harold akhirnya ditangkap atas tuduhan 15 kasus pembunuhan dan 1 tuduhan pemalsuan pada tanggal 17 September 1998. Hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang dilakukannya. Harold bunuh diri pada tanggal 13 Januari 2004 dengan cara menggantung dirinya di sel tahanannya. Itulah 5 dokter paling kejam dalam sejarah versi Griff Paradox. Jika kalian mendapatkan pengetahuan baru dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian ingin mengikuti konten misteri secara daily, kalian bisa memfollow Instagram kita di @gpmisteri. Dan seperti biasa, salam cekam dan misteri.